Shalom kawan-kawan. Sekarang lagi hangat-hangatnya dunia sedang membahas konflik Israel-Palestina. Karena itu saya mencoba untuk memandang konflik Israel-Palestina menurut kacamata Alkitab. Kawan-kawan, kita pertama coba melihat menurut Alkitab siapakah itu Israel. Israel pada mulanya adalah nama untuk seseorang atau nama pengganti yang diberikan Allah kepada seseorang, yaitu Yakub. Alkitab mencatat Yakub adalah anak Ishak atau cucu Abraham, bapak orang yang percaya itu. Jika dihitung dari Adam, maka Yakub adalah generasi ke-22. Lalu jika dihitung dari Nuh, maka Yakub adalah generasi ke-13. Dan jika dihitung dari Abraham, maka Yakub adalah generasi ketiga. Dan sejak itulah keturunan Yakub akan dikenal dan disebut dengan nama Israel atau nama buyutnya. Dalam bahasa Ibrani, Israel disebut dalam dua suku kata, Yisra dan El, yang artinya bergumul bersama Allah atau orang yang melihat Allah. Nama Israel bermula dari pergulatan Yakub dengan Allah dalam wujud sosok laki-laki di Peniel, di mana Yakub memegang terus pria manifestasi Allah itu dan tidak melepaskannya sampai pria itu memberkatinya hingga fajar menyingsing. Sekalipun manifestasi Allah itu telah memungkul pangkal paha Yakub sampai ke pelecok, Yakub bertahan dan terus memegang pria manifestasi Allah itu. Dan akhirnya pria manifestasi Allah itu memberkati Yakub. Jadi Israel adalah manusia yang berhasil menaklukkan hati Allah dan memaksa Allah untuk memberkatinya. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 28. Apa kata Alkitab tentang Israel? Saudara-saudara, ada banyak predikat yang diberikan Alkitab terhadap Israel. Di antaranya yang pertama adalah Israel disebut Alkitab sebagai anak sulung Allah dalam Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Yang kedua, Israel disebut Alkitab adalah umat kudus dan umat pilihan Allah dalam kitab Ulangan 7 ayat 6 sampai 9. Yang ketiga, Alkitab menyebutkan Israel adalah umat kepunyaan Allah dalam Yesaya 43 ayat 1. Yang keempat, Alkitab menyebutkan Israel adalah hamba Allah dalam Yesaya 44 ayat 21. Yang kelima, Alkitab menyebutkan Israel adalah umat yang dipanggil dan dipilih Allah dalam Yesaya pasal 48 ayat 12. Dan yang keenam, Alkitab menyebutkan Israel adalah harta kesayangan Allah dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6. Yang kedua, Israel merujuk kepada ke-12 keturunan Yakub atau dalam bahasa Ibrani disebut Ben Yisrael. Setelah Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel, maka sejak itu ke-12 anak Yakub menyandang nama Israel, atau dengan kata lain, ke-12 anak Yakub adalah nenek moyang bangsa Israel. Dan berdasarkan keterangan Alkitab, maka ke-12 anak Yakub itu adalah, yang pertama adalah Ruben, yang artinya Tuhan memperhatikan sengsaraku, ibunya Lea. Yang kedua Simeon, yang artinya Tuhan mendengarkan doaku, ibunya bernama Lea. Yang ketiga Lewi, yang artinya Tuhan menggabungkan dirinya, yang ibunya lahir dari Lea. Yang keempat Jehuda, yang artinya Tuhan aku bersyukur, yang lahir dari ibunya bernama Lea. Yang kelima Dan, yang artinya Tuhan telah menghakimi, ibunya bernama Bilha, budak dari Rahel. Yang keenam Naftali, artinya Tuhan aku bergumul, ibunya bernama Bilha, budak dari Rahel. Yang ketujuh Gad, yang artinya nasib baik dari Tuhan datang kepadaku, ibunya adalah Jilpa, budak Lea. Yang kedelapan Aser, yang artinya Tuhan aku bahagia, ibunya adalah Jilpa, budak Lea. Yang kesembilan Isakar, yang artinya Tuhan memberi upah, ibunya bernama Lea. Kesepuluh Zebulon, yang artinya aku dimuliakan Tuhan, ibunya bernama Lea. Yang ke-11 Yusuf, yang artinya Tuhan akan menambahi, ibunya bernama Rahel. Yang ke-12 adalah Benjamin, yang artinya putra tangan kanan, ibunya adalah Rahel. Lalu bagaimana tanah Kanaan pada zaman Alkitab? Asal muasal tanah Kanaan menurut Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab menerangkan bahwa orang-orang Kanaan yang menduduki tanah Kanaan adalah dari keturunan Nuh, di mana Nuh memiliki 3 orang anak, yakni Sem, Ham, dan Jafet. Dan Kanaan adalah anak dari keempat Ham, sebab anak-anak Ham adalah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Saudara, kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 6. Jadi Kanaan adalah cucu Nuh dari anak keduanya yang bernama Ham. Dan keturunan Kanaan adalah orang Het, orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi,
orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, orang Hamati. Dan keturunan Kanan ini berserak di wilayah Sidon, Gerar, Gaza, Sodom, Gomora, Adma, Zebium. Dan wilayah-wilayah inilah yang disebut dengan tanah Kanaan. Bisa kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 15 sampai 20. Lalu bagaimana awal perbuatan tanah Kanaan oleh Israel menurut Alkitab? Menurut Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai 20. Pada zaman Abraham, tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan kepada keturunannya sampai selama-lamanya itu adalah tanah yang dahulu didiami oleh 10 suku bangsa, yakni 1 orang Keni, 2 orang Kenas, 3 orang Kadmon, 4 orang Het, 5 orang Feris, 6 orang Refaim, 7 orang Amori, 8 orang Kanaan atau suku Enak, yaitu Ahiman, Sesai, dan Talmai, 9 orang Girgasi, 10 orang Yebus yang mendiami Yerusalem. Dan menurut Alkitab, daerah orang Kanaan itu tersebar dari Sion ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom dan Gomora, Atsma, Zebuim sampai ke Laksa, dan wilayah-wilayah ini yang disebut dengan tanah Kanaan dalam kitab Kejadian 10 ayat 19. Dan Alkitab dalam kitab Bilangan 34 ayat 1 sampai 12. Allah memberitahukan batas-batas wilayah tanah Kanaan kepada Musa sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan itu. Yang pertama, batas tanah Kanaan di sebelah selatan, padang gurun Sin menyusur ke Edom, ujung laut Asin di sebelah timur membelok ke selatan Akrabim, terus ke Jin hingga ke Kades Barnea, lalu terus ke Hazar Adar, terus ke Amzon dan berakhir di laut. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Besar dan pantainya. Di sebelah utara dari Laut Besar hingga ke Gunung Hor, terus menuju Hamat hingga Zedat, terus menuju Zilfron dan berakhir pada Hazar Enan. Di sebelah timur dari Sefam ke Riblah di sebelah timur Ain, dan terus menuju Danau Kineret di sebelah timur, lalu turun ke Sungai Jordan dan berakhir di Laut Asin. Alkitab menerangkan wilayah dan raja-raja yang telah dikalahkan oleh bangsa Israel pada zaman kepemimpinan Musa dan Joshua dalam kitab Joshua pasal 12 ayat 1 sampai 24. Dan ada sebanyak 31 raja-raja yang dikalahkan dan dimusnahkan, antara lain 1 Raja Sihon, Raja Amori yang menguasai Hesibon, Aroer dekat tepi sungai Amon, Gilead sampai ke Yabok, Araba, Jordan sampai ke Danau Kinerot di sebelah timur Laut Araba atau Laut Asin sampai ke lereng Pisgah. 2 Og, Raja orang Basam yang menguasai wilayah Asitarot dan Edrei hingga Gunung Hermon, Salka dan seluruh Basam sampai ke Gesur, dan setengah Gilead dikuasai sampai ke Sihon. 3 Raja Jericho, Raja Ai, Raja negeri Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja negeri Lakis, Raja Eglon, Raja Geser, Raja negeri Debir, Raja negeri Geder, Raja negeri Horma, Raja negeri Arab, Raja negeri Libna, Raja negeri Adulam, Raja negeri Makeda, Raja negeri Betel, Raja negeri Tapua, Raja negeri Hever, Raja negeri Afek, Raja negeri Lasaron, Raja negeri Madon, Raja negeri Hazor, Raja negeri Simron Meron, Raja negeri Aksaf, Raja negeri Taanak, Raja negeri Megiddo, Raja negeri Kedes, Raja negeri Yokenam yang menguasai Gunung Karmel, Raja negeri Dor, Raja negeri Goyim yang menguasai Galilea, hingga Raja negeri Tirsa. Pada zaman Joshua dalam kitab Joshua pasal 13 sampai dengan kitab Joshua pasal 20, tanah ini dikuasai oleh bangsa Israel dan dibagikan kepada ke-12 suku marga Israel atau kepada ke-12 anak-anak Yakub, yaitu pertama tanah suku Ruben yaitu Aroer hingga tepi sungai Arnon, seluruh dataran Merdeba, Hesibon, dataran tinggi Dibon, Bamot Baal, Ben Baal Meon, Yahas, Kedemon, Mefaat, Kiryataim, Zeret Hasar, Bet Peor, lereng gunung Pisgah, Bet Yisimon, wilayah Sihon hingga sungai Jordan. Bisa kita lihat dalam kitab Joshua pasal 13 ayat 15 sampai 23. 2 tanah suku Gad yaitu Yaezer, Gilead, setengah tanah Amon mulai dari Hesibon sampai Rahmat Mispa, Betonim, Mahanaim hingga Debir, lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukut dan Jafon. Bisa kita lihat dalam Joshua pasal 13 ayat 8 sampai 14 tambah ayat 24 sampai 28. Tanah suku Manase, seluruh dataran Basam hingga Hawot Yair, setengah Gilead, Asitarot, Edrei, dari Aser ke Mikemetat sebelah timur Sikem, turun ke sungai Kana, menyinggung ke Aser ke daerah Isakar, Betsan, Jibeleam, Dor, Endor, Taanak, Megiddo. Bisa kita lihat dalam Joshua pasal 17 ayat 7 sampai 18 tambah ayat 29 sampai 33. Tanah suku Jehuda,
Kota-kota Yehuda di perbatasan Edom tanah Negeb seperti Kabjael, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Yazor, Yitnan, Ji, Telem, Beelot, Hazor Hadata, Keriot Hezron, Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Esmon, Beit Pelet, Hazar Sual, Berseba, dan kota-kotanya seperti Baala, Iim, Ezem, Eltolat, Kesil, Horma, Jiklak, Madamana, Samana, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimmon. Kota Yehuda di daerah bukit seperti Esitaol, Zora, Asna, Zanoa, En-Ganim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saraim, Aditaim, Gefera, Gedorataim, Zenan, Hadasa, Miglat Gad, Dilean, Mispa, Jokteel, Lakis, Bokzat, Englon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Kederon, Bet Dagon, Naamah, Makeda, Libna, Elter, Asan, Yipta, Asna, Nezim, Kahila, Akzib, Maresa, Ekron, Asodo, Gaza, Pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, Anab, Estemo, Anim, Kosen, Holon, Gilo, Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Tapua, Afeka, Humta, Kiryat Arba, Maun Karmel, Yuta, Yizrel, Yokkedam, Zanoa, Kain, Gibea, Timna, Halul, Bet Zur, Gedor, Maarat, Bet Anon, Eltekon, Kiryat Baal, Kiryat Yearim, Raba, Bet Araba, Midin, Sekaha, Nipsa, Kota Garam, En-Gedi. Tetapi pada masa ini Yerusalem belum berhasil direbut orang Yehuda dari orang Jebus. Pada masa Daud baru Yerusalem berhasil disebut Yehuda dari orang Jebus. Bisa kita lihat dalam Yosua pasal 15 ayat 20 sampai 63. Tanah suku Efraim yaitu Atarot Adar sampai ke Bet Horon Hulu, Miketat, Ta'anat Silo sampai ke timur Yanoab, turun ke Atarot dan Naharat, menyinggung ke Jeriko dan keluar Jordan, dari Tapua ke Sungai Kana dan berakhir ke laut. Yosua pasal 16 ayat 5 sampai 9. Tanah suku Benjamin, Jeriko, Bet Hogla, Emek Kezis, Bet Arabah, Jemaraim, Betel, Haawim, Para, Ofra, Kefar Hanomai, Ofni, Geba, Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Yirpel, Tarala, Zela, Elef, Yebus, Gibeat, Kiryat. Dalam Yosua pasal 18 ayat 21 sampai 28. 7. Tanah suku Simeon yaitu Berseba, Seba, Molada, Hazar Sual, Bala, Ezem, Eltolat, Betul, Horma, Ziklak, Bet Harmakabot, Hazar Susa, Bet Lebaot, Seruhen, Rimon, Elter, Asan, Baalat, Beer, Rama. Dalam Yosua pasal 19 ayat 1 sampai 9. Tanah suku Zebulon yaitu Sarit, Marala, Debeset, Yokneam, Kislot Tabor menuju Dobrat, naik ke Yapta, Get Ezer, Et Kazin menuju Rimon, melengkung ke Nea, Hanaton ke lembah Yiptael, Katat, Nahalal, Simron, Yidala, Betehem. Dalam Yosua pasal 19 ayat 10 sampai 16. Tanah suku Isakar yaitu Yisrael, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kison, Ebes, Remet, En-Ganim, En-Hada, Bet Pazes, terus menyinggung ke Gunung Tamor, Sahazima, Bet Semes, dan berakhir di Sungai Jordan. Dalam Yosua pasal 19 ayat 17 sampai 23. Tanah suku Aser yang meliputi Helkal, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat, Misal, dan menyinggung ke Gunung Karmel dan ke Sungai Linat. Bet Dagon menyinggung ke Zebulon dan lembah Yiptael, Bet Emek dan Nehiel menuju Kabul, Ebron, Rehab, Hamon, Kana, Sidon, Rama, Tirus, Hosa, Mahalab, Akzib, Huma, Afek, Rehob. Dalam Yosua pasal 19 ayat 24 sampai 31. 11 tanah suku Naftali, Helef, Adami, Nekeb, Yapnel, Lakum, Adnot Tabor, Hukok menyinggung ke daerah Zebulon, menyinggung ke daerah Aser, Jidim, Zer, Hamad, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En Hazor, Yiron, Mikdad El, Horem, Bet Anat, Bet Semes. Dalam Yosua pasal 19 ayat 32 sampai ayat 23 sampai 29. Yang ke-12 tanah suku Dan yaitu meliputi Zora, Esitaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gad Rimon, Meyarkon, Rakon, Yafu. Dalam Yosua 19 ayat 40 sampai 48.
Dan Yosua juga memiliki tanah pusaka, yaitu Timnat Serat di pegunungan Efraim dalam Yosua pasal 19 ayat 49 sampai 51. Dan juga diberikan tanah pusaka kepada Kaleb, yaitu orang Kenas, yaitu Hebron yang dulu disebut Kiryat Arbah dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Lalu bagaimana dengan tanah Kanaan pada masa kini? Saudara-saudara, tanah Kanaan adalah nama kuno untuk menerangkan wilayah yang meliputi Israel, Palestina, Lebanon, sebagian Jordania dan Suria, dan sebagian Mesir timur laut. Jadi pada konteks masa kini, di tanah Kanaan itu telah berdiri bangsa-bangsa atau negara yang menyatakan diri telah berdaulat, jauh ketika Israel masih terbuang dan berserak di penjuru dunia akibat dijajah, ditawan, dan dibuang oleh negara-negara adik kuasa pada masa itu seperti Asyur, Babel, Yunani, Mesir, dan Romawi, hingga negara Arab Islam. Salah satu negara berdaulat yang menduduki tanah Kanaan itu adalah negara Arab Palestina. Dan sejak itu nama Kanaan tidak pernah dipakai atau terdengar lagi dalam sejarah manusia, berganti menjadi nama Palestina. Dan di dalam negara Palestina sendiri terdapat nama-nama kota seperti Yerusalem, Tiberias, Galilea, Safed, Gaza, Ramallah, Hebron, Nablus, Jenin, Bethlehem, yang dahulu pada zaman Alkitab, kota-kota ini adalah milik pusaka umat Israel. Lalu apakah penduduk Arab Palestina atau penduduk orang Israel Palestina adalah penduduk asli tanah Kanaan menurut Alkitab? Saudara-saudara, menurut Alkitab, suku Israel bukanlah penduduk asli tanah Kanaan. Sebab kehadiran umat Israel di Kanaan pertama sekali dimulai pada zaman Abraham, sekitar tahun 1825 sebelum Masehi, atau pada abad 19 sebelum Masehi. Dan hak otoritas mutlak Israel atas tanah Kanaan dimulai pada zaman Yosua, yang sekitar tahun 1460 sebelum Masehi, atau abad 15 sebelum Masehi. Lalu bagaimana dengan bangsa Arab Palestina? Apakah mereka adalah penduduk asli tanah Kanaan? Maka jawabannya tentu tidak menurut Alkitab. Menurut sejarah Alkitab, awal masuknya penduduk Arab di tanah Kanaan pertama sekali pada masa kemenangan Islam menumbangkan rejim Bizantium atau Konstantinopel, yang masa itu menguasai wilayah Kanaan sekitar tahun 1050 Masehi atau abad 11 Masehi. Dan sejak itu nama wilayah itu berubah dari tanah Kanaan menjadi tanah Palestina, dan kekuasaan itu terus dipertahankan Islam atau negara Arab mulai dari Khalifah Ayyubite hingga Khalifah Ottoman sekira-kira dari sekitar tahun 1187 sampai 1917 Masehi atau sekitar abad ke-19 sampai 20 Masehi. Pada zaman masa kini, penduduk Palestina didominasi atau mayoritas oleh orang-orang Arab dari tepi barat dan dari jalur Gaza. Jadi pada masa kini orang-orang Palestina identik dengan orang-orang Arab, dan bahasa yang dipakai di Palestina adalah bahasa Arab. Sekalipun ada penduduk Palestina dari suku-suku lain non-Arab yang merupakan penduduk minoritas. Dan agama dominan atau mayoritas di Palestina adalah Islam aliran Sunni, sekalipun ada agama-agama lain yang merupakan agama minoritas di Palestina yang non-Muslim. Jadi menurut Alkitab, tanah Kanaan yang sekarang disebut tanah Palestina bukan direbut leluhur Israel dari bangsa Arab, tetapi direbut leluhur Israel dari 10 suku bangsa penghuni asli tanah Kanaan pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 1460 sebelum Masehi, atau pada abad yang ke-15 sampai ke-20 sebelum Masehi. Dan ke-10 suku bangsa penghuni asli penduduk Kanaan itu yang direbut oleh leluhur Israel adalah 1 orang Keni, 2 orang Kenas, 3 orang Kadmon, 4 orang Het, 5 orang Feris, 6 orang Refaim, 7 orang Amori, 8 orang Kanaan yaitu suku Enak, Ahiman, Sesai, dan Talmai, 9 orang Girgasi, dan 10 orang Yebus. Dan menurut Alkitab, ke-10 suku bangsa penduduk asli tanah Kanaan ini menganut kepercayaan berhalaisme atau penyembah berhala. Alkitab secara gamblang menerangkan bahwa alasan Allah melakukan genosida atau membinasakan satu etnik suku bangsa tertentu kepada 10 suku bangsa penduduk asli Kanaan ini adalah karena segala perbuatan dan tindak tanduk ke-10 suku bangsa ini sangat menjijikkan di mata Allah dan amat sangat melukai hati Allah. Seperti yang disabdakan Allah dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai 32, redaksinya seperti ini. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerah dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka, sebab mereka telah dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka. Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu di hadapan Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan Allah, apa yang dibencinya itu yang akan dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka,
Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya atau menguranginya. Dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai 32. Jadi awal mula tanah Kanaan direbut nenek moyang Israel bukan dari bangsa Arab, tetapi dari ke-10 suku bangsa penyembah berhala yang melakukan kekejian di mata Allah. Tetapi sejak tahun 1948 atau abad 20 Masehi, bangsa Israel merebut tanah Kanaan itu dari tangan bangsa Arab yang telah menduduki tanah itu dan berganti nama menjadi tanah Palestina. Jadi kesimpulannya, orang Israel bukan penduduk asli tanah Kanaan. Mereka adalah pendatang yang merebut tanah Kanaan dan mendudukinya sejak tahun 2000 sampai tahun 1000 sebelum Masehi, atau pada abad yang ke-19 sebelum Masehi. Dan bangsa Arab juga bukan penduduk asli tanah Kanaan. Mereka adalah suku pendatang yang merebut tanah Kanaan dan mengganti namanya menjadi Palestina sejak tahun 1187 Masehi sampai tahun 1917 Masehi, atau sekitar abad ke-12 sampai abad ke-20 Masehi. Saudara-saudara, saya coba meringkaskan potret tanah Kanaan pada masa Alkitab hingga pada masa kini. Yang pertama, tahun 2000 sampai tahun 1825 sebelum Masehi, atau abad 19 sampai dengan abad 20 sebelum Masehi, Abraham menduduki tanah Kanaan. 2, tahun 1900 sampai tahun 1800 sebelum Masehi, atau abad ke-18 dan ke-19 sebelum Masehi, Ishak menduduki tanah Kanaan. Yang ketiga, tahun 1800 sampai tahun 1700 sebelum Masehi, atau abad ke-17 sampai ke-18 sebelum Masehi, Yakub atau yang disebut Israel menduduki tanah Kanaan. Yang keempat, tahun 1700 sampai tahun 1580 sebelum Masehi, atau abad ke-16 sampai ke-17 sebelum Masehi, masa Yusuf, Israel pindah ke Mesir dan diperbudak di Mesir. 6, tahun 1460 sebelum Masehi, atau pada abad ke-15 sebelum Masehi, Joshua menguasai Kanaan dan membagi kepada 12 suku Israel tanah Kanaan. Yang ke-7, tahun 1000 sebelum Masehi, atau abad 10 sebelum Masehi, Daud menguasai Yerusalem. Yang ke-8, tahun 976 sebelum Masehi, atau abad 10 sebelum Masehi, Israel terpecah dua, Samaria dan Yerusalem. Ke-9, tahun 722 sebelum Masehi, atau abad 8 sebelum Masehi, Asyur menawan dan membuang 10 suku Israel atau Samaria. Yang ke-10, tahun 587 sebelum Masehi, atau abad ke-6 sebelum Masehi, Babel menawan dan membuang suku Yehuda. Yang ke-11, tahun 457 sebelum Masehi, atau abad ke-5 sebelum Masehi, Persia memerdekakan Israel dan Israel pulang ke tanah Kanaan. 12, tahun 390 sebelum Masehi, atau pada abad ke-4 sebelum Masehi, Mesir menawan dan membuang umat Yahudi. Ke-13, tahun 332 sebelum Masehi, atau abad ke-4 sebelum Masehi, Yunani menguasai Israel dan menserakkan mereka. Yang ke-14, tahun 70 sampai 63 sebelum Masehi, atau tahun 1 sebelum Masehi, Romawi menawan dan mencerai-beraikan umat Yahudi. Yang ke-15, tahun 1200 Masehi, atau abad ke-12 Masehi, Bizantium atau Konstantinopel menguasai tanah Kanaan. Yang ke-16, tahun 1050 Masehi, atau abad ke-11 Masehi, Islam mengalahkan Bizantium dan menguasai tanah Kanaan. Yang ke-17, tahun 1099 sampai tahun 1187 Masehi, atau abad ke-11 sampai 12 Masehi, tanah Kanaan berubah menjadi tanah Palestina. Yang ke-18, tahun 1187 Masehi sampai tahun 1250 Masehi, atau abad ke-12 sampai 13 Masehi, perang salib merebut Palestina pada masa Khalifah Ayyubite. Ke-19, tahun 1250 sampai tahun 1516 Masehi, atau abad ke-13 sampai 16 Masehi, perang salib merebut Palestina pada masa Khalifah Mawaluke. Ke-20, tahun 1516 sampai tahun 1917 Masehi, atau abad ke-16 sampai abad ke-20 Masehi, perang salib merebut Palestina pada masa Khalifah Ottoman. 21, tahun 1918 sampai tahun 1945 Masehi, atau tahun abad 20 Masehi, Inggris dan Prancis menguasai tanah Palestina. 22, tahun 1946 Masehi, atau abad 20 Masehi, Jordania memproklamasikan negara Arab Palestina dan diakui PBB. Ke-23, tahun 1948 Masehi, atau abad 20 Masehi, Israel memproklamasikan negara Yahudi di Palestina dan diakui PBB. Ke-24, tahun 2017 Masehi, atau abad ke-21 Masehi, Amerika Serikat melalui Donald Trump mengakui Yerusalem milik Israel.
Saudara-saudara, lalu bagaimana kita memandang konflik Israel-Palestina menurut Alkitab? Saudara-saudara, ada banyak sudut pandang yang diberikan oleh banyak pihak dalam memandang dan menyelami konflik Israel-Palestina. Antara lain, satu, orang-orang konservatif memandang persoalan Israel-Palestina adalah persoalan agama. Dua, orang-orang humanis melihat konflik Israel-Palestina sebagai persoalan dehumanisasi atau memperlakukan manusia secara tidak manusiawi. Yang ketiga, orang-orang historika memandang persoalan konflik Israel-Palestina sebagai persoalan beban sejarah di masa lampau. Yang keempat, orang-orang politis atau para politikus melihat konflik Israel-Palestina sebagai persoalan politik kolonialisasi atau praktek imperialisme atau memperluas wilayah jajahan kekuasaan. Tetapi penulis bukan melihat konflik Israel-Palestina adalah sebagai persoalan agama, persoalan dehumanisi, persoalan sejarah, atau persoalan imperialisme atau memperluas wilayah kekuasaan. Saya melihat ada indikasi lain yang jauh lebih besar di balik konflik Israel-Palestina. Jika dikatakan konflik Israel-Palestina adalah soal agama, bukankah Israel dan Palestina adalah negara pluralis? Maksudnya, di Israel ada banyak agama-agama, sekalipun agama dominan adalah Yahudi. Begitu juga di Palestina, yang memiliki banyak agama-agama di dalam negaranya, sekalipun agama dominan adalah Islam aliran Sunni. Maka tentu saja segala agama-agama di Israel akan mendukung Israel, dan segala agama-agama di Palestina akan mendukung Palestina. Jadi sesuatu yang sangat minim atau dangkal indikasinya jika konflik Israel-Palestina karena persoalan agama. Jika dikatakan konflik Israel-Palestina adalah persoalan dehumanisasi atau memperlakukan manusia secara tidak manusiawi, maka kedua negara ini adalah aktor dan korban dari dehumanisasi itu. Seperti bom-bom Hamas yang mewakili Palestina dan membunuh warga sipil Israel adalah dehumanisasi, dan bom-bom Israel yang membunuh warga sipil Palestina adalah dehumanisasi. Jadi Israel dan Palestina adalah aktor dan korban dari praktek dehumanisasi itu. Jadi dehumanisasi juga sangat dangkal jika kita katakan itu menjadi alat ukurnya dalam memandang konflik Israel-Palestina. Jika konflik Israel-Palestina dipandang sebagai beban sejarah dan praktek politik imperialisme, di mana Israel mengklaim itu tanah leluhurnya dan Palestina juga memiliki sejarah bahwa tanah itu juga tanah leluhurnya yang sudah beratus tahun mereka diami. Sekalipun menurut sejarah, baik Israel dan Palestina bukanlah penduduk asli tanah Kanaan. Mereka sama-sama bangsa pendatang dan sama-sama bangsa yang menduduki atau mengambil tanah itu. Jika Israel datang dan menduduki tanah itu sekitar tahun 2000 sampai 1000 sebelum Masehi, atau pada abad yang ke-19 sampai 20 sebelum Masehi, dan Palestina datang dan menduduki tanah itu sejak tahun 1187 Masehi sampai tahun 1917 Masehi, yaitu abad ke-12 sampai 20 Masehi. Artinya, Israel dan Palestina sama-sama memiliki beban sejarah atas tanah itu, dan sama-sama melakukan imperialisme atas tanah itu, dan sama-sama mengklaim tanah itu milik leluhurnya. Artinya beban sejarah juga bukan akar utama konflik Israel-Palestina yang tidak ada ujungnya atau seperti tidak pernah berakhir. Artinya menurut hemat saya, konflik Israel-Palestina yang jika kita simak seolah-olah tidak pernah ada habisnya, sesungguhnya itu bukan persoalan agama, bukan persoalan juga dehumanisasi sekalipun ada kaitan ke sana, dan juga bukan hanya persoalan sejarah dan imperialisme. Karena menurut hemat saya, tidak ada konflik agama yang tidak berujung, dan tidak ada konflik dehumanisasi yang tidak berakhir, dan tidak ada beban sejarah dan praktek imperialisme yang tidak berhenti dan tidak selesai. Menurut hemat saya, satu-satunya konflik dalam sejarah manusia yang konflik itu tidak pernah habis dan padam, jika di dalam konflik itu ada intervensi nubuatan atau ramalan dari yang ilahi. Sebab hanya Allah yang mampu melakukan sesuatu hal yang tidak boleh habis, yang tidak bisa habis dan tidak bisa padam, sampai nubuatan atau sabda Allah atau ramalan Allah itu terpenuhi dan tergenapi. Dalam konteks ini, saya memandang konflik Israel-Palestina dalam kacamata ada pertarungan nubuatan Allah di sana. Maksudnya adalah ada hal-hal yang belum tergenapi dalam nubuatan Allah sampai detik ini dalam sejarah kita pada masa kini. Karena itu konflik Israel-Palestina harus terus berkobar dan terus terjadi berulang-ulang seolah-olah tidak ada ujungnya. Bicara soal nubuatan, kita bukan bicara soal agama, karena agama itu subjek yang adalah manusia dan kepercayaannya. Tetapi bicara nubuatan, kita bicara soal Allah dan otoritasnya. Jadi agama dan firman Allah atau nubuatan itu berbeda. Agama adalah manusia yang membela keyakinannya, nubuatan adalah Allah yang membela kuasa dan otoritasnya. Karena di dunia ini ada banyak yang disebut
Allah atau ilah, dan ada banyak pribadi yang dipertuhankan dan disembah, dan setiap pribadi yang kepadanya diberikan predikat Tuhan atau Allah atau ilah sedang berkompetisi dalam sejarah manusia untuk menunjukkan siapakah Allah yang sejati dari segala ilah-ilah yang ada di dunia ini dan yang telah menjadi sesembahan manusia dalam sejarah peradaban manusia ini. Artinya menurut hemat saya ada nubuatan terhadap pernyataan total dan kekal yang terus-menerus terhadap Israel. Tetapi sekaligus di balik itu ada juga nubuatan dari kitab lain yang menubuatkan, meramalkan kehancuran Israel. Bagaimana Israel dikutuki, bagaimana Israel diramalkan harus diperangi, dan Israel akan binasa atau dibinasakan. Dalam perang nubuatan itulah, dalam konteks ini sedang terjadi dan sedang bekerja dan sedang berkompetisi di sejarah dunia masa ini untuk menunjukkan eksistensinya. Allah siapakah yang berotoritas di dalam konflik Israel dan Palestina ini? Dalam konteks asal kitab ada beberapa nubuatan Allah terhadap Israel. Seperti dalam kitab Keluaran 6 ayat 8 dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Kitab Keluaran 6 ayat 8. Dan dalam Alkitab juga diterangkan bahwa Allah tidak akan melupakan Israel, sebab Israel adalah hamba Allah yang sejak dahulu kala telah dibentuk Allah untuk menjadi hambanya, seperti yang dicatat dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21, redaksinya begini. Ingatlah semua ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak akan kulupakan. Kitab Yesaya 44 ayat 21. Dan begitu juga dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 12 dikatakan begini. Dengarlah firman Tuhan. Aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Dan Alkitab juga meramalkan dan menubuatkan bahwa Allah akan menyatakan keagungannya, kemuliaannya, dan kedahsyatannya melalui Israel. Seperti yang dicatat oleh kitab Yesaya dalam Yesaya pasal 49 ayat 3, redaksinya begini. Firman Tuhan, Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Yesaya pasal 49 ayat 3. Selain itu Alkitab menerangkan bahwa Allah berjanji akan mengumpulkan Israel dari segala perserakannya dari seluruh penjuru bumi, seperti yang dituliskan oleh kitab Yehezkiel dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 41 sampai 42, redaksinya begini. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 41 sampai 42. Bisa juga kita bandingkan dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 11 sampai 12 dan kitab Yeremia pasal 29 ayat 14. Dalam konteks ini penulis bukan hendak membenarkan Israel dan mengutuki Palestina, atau sebaliknya membenarkan Palestina dan mengutuki Israel. Sebab bagi saya, tugas saya bukan menjadi hakim atas konflik Israel-Palestina. Tetapi saya hendak berkata, cobalah kita lihat konflik Israel-Palestina dalam kaca nubuatan atau ramalan kitab suci atau ramalan kitab para nabi. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci oleh Nabi Yehezkiel bahwa api yang telah dinyalakan oleh Allah tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun kecuali oleh Allah itu sendiri. Artinya, jika konflik Israel dan Palestina ini adalah api yang dinyalakan Allah, maka api itu tidak akan bisa dipadamkan oleh manusia kecuali Allah sendiri yang memadamkan api itu. Maka dari itu, maka kita harus menggunakan cara-cara Allah untuk melunakkan hati Allah dalam konflik itu, bukan ikut menari-nari di dalam konflik Israel dan Palestina. Sebab apa yang sudah dinyalakan oleh Allah tidak akan bisa dipadamkan oleh manusia. Itu ditulis dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 47 sampai 48, redaksinya begini. Dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihatlah, aku menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya sedang menyala-nyala dan tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya.
Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku, Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Maka pesan dari saya adalah, ikutilah isi kitab suci dalam setiap mencari makna dari setiap konflik yang terjadi di dalam hidupmu, termasuk dalam konflik Israel-Palestina. Biarkan Allah melakukan pekerjaannya, menggenapi segala nubuatannya, dan janganlah menjadi manusia penghalang-halang kehendak Allah agar kita tidak binasa. Sebab Allah tidak akan pernah salah, tidak akan pernah keliru, dan Allah tidak pernah gagal dalam setiap keputusan dan tindakannya. Dalam konflik Israel-Palestina, kita memang harus berdiri dalam panji-panji kemanusiaan. Bagaimana kita harus menolong korban perang semampu kita di antara kedua negara. Akan tetapi menolong korban perang bukan berarti kita menjadi pro dan kontra atas kedua bangsa itu, yaitu Israel dan Palestina. Kita memang harus menggiring konflik Israel-Palestina kepada perdamaian dan keutuhan ciptaan. Tetapi bukan berarti kita justru bersikap tidak adil atas kedua bangsa itu melalui sikap pro dan kontra kita. Sebab ketika kita mengambil sikap pro dan kontra atas konflik Israel dan Palestina, bukankah kita sedang membawa perang Israel-Palestina di negara kita sendiri? Membawa perang Israel-Palestina di kampung halaman kita sendiri? Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk perdamaian kedua bangsa ini. Seraya kita menolong para korban perang di antara kedua bangsa ini, dan mendukung serta mensupport lembaga internasional yang berkompeten dalam menyelesaikan konflik antar negara dalam mengambil kebijakan perdamaian atas konflik Israel dan Palestina. Sebab jika ditinjau dari sejarah Alkitab, Israel dan Palestina atau Arab masih dalam satu rumpun, di mana Israel berasal dari keturunan Ishak anak Abraham dan istrinya bernama Sarah, dan Arab atau Palestina berasal dari keturunan Ismail atau anak Abraham dari budak Sarah yang bernama Hagar. Alkitab menerangkan Ismail dan keturunannya diberkati Allah, akan tetapi laku dan perbuatan Ismail digambarkan seperti laku dan perbuatan keledai liar dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 12. Juga diterangkan bahwa anak pertama dan kedua Ismail dari ke-12 anak Ismail yang bernama Nebayot dan Kedar, yang kelak kedua orang inilah yang akan menjadi bapa orang Arab. Dalam kitab Perjanjian Lama atau PL menerangkan orang Arab atau Kedar atau Nebayot ini mendiami daerah Hawilah dan Sur dalam Kejadian pasal 25 ayat 18, dan daerah yang didiami orang Kedar itu adalah padang gurun dalam Yesaya 42 ayat 11. Dan menurut Yesaya, pekerjaan orang Nebayot dan Kedar adalah peternak kambing dan domba, dan Alkitab menegaskan ada banyak dari orang Kedar dan Nebayot akan berbalik kepada Allah Israel. Yesaya pasal 60 ayat 6 sampai 7. Dan Yeremia juga menerangkan bahwa Kedar juga memelihara unta dalam Yeremia 49 ayat 28 sampai 29. Dan Alkitab mengkaitkan Kedar dengan Arab. Artinya, menurut Alkitab, Kedar anak Ismail itu adalah leluhur orang Arab dalam Yesaya 21 ayat 13 sampai 17. Dalam Perjanjian Baru atau PB menerangkan Hagar ibu Ismail itu digambarkan sebagai Gunung Sinai untuk menerangkan Sinai adalah tanah Arab dan hidup dalam perhambaan dalam kitab Galatia 4 ayat 25. Dan kekristenan di klaim Perjanjian Baru adalah dari janji Allah kepada Ishak, yakni kemerdekaan bukan perhambaan dalam Galatia 4 ayat 28 sampai 31. Alkitab sendiri menggambarkan bahwa pada masa Raja Salomo hubungan Arab dan Israel pernah harmonis. Bagaimana Raja Arab mengunjungi Raja Israel itu dengan membawa hadiah bisa kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 15. Tetapi Alkitab juga menuliskan bahwa Arab juga pernah berkoalisi dengan Filistin untuk melawan Israel pada masa Raja Yoram. Kita bisa lihat dalam kitab 2 Tawarik 21 ayat 16. Pada masa Nabi Nehemia, ketika umat Israel dipulangkan dari perbudakan Babel, pada masa atau rejim Raja Persia berkuasa untuk membangun kembali reruntuhan Bait Allah di Yerusalem, orang Arab, orang Ammon, orang Asdod sangat marah dan berusaha menghalang-halangi hal itu. Tetapi orang Israel mendapat perlindungan dari Raja Persia. Bisa kita lihat dalam kitab Nehemia 4 ayat 7. Jadi dalam sejarah Alkitab antara Israel dan Arab hubungannya pernah harmonis, tetapi pernah juga mengalami sengketa dan konflik, seperti konflik dalam hubungan kekeluargaan yang sebentar harmonis dan sebentar lagi bersengketa. Jadi konflik Israel-Palestina ini adalah konflik kakak beradik, konflik internal dalam tradisi mereka masing-masing yang tidak ada kaitannya dengan agama. Contoh sederhana, apabila ada konflik dalam satu keluarga, orang luar hanya boleh memberi masukan dan saran yang baik, tetapi orang luar tidak boleh mengintervensi keluarga yang sedang berkonflik itu, sebab hal itu akan memperkeruh konflik di tengah-tengah keluarga itu.
Apalagi jika ada orang luar yang mengkait-kaitkan masalah internal keluarga itu kepada hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan masalah utama dari keluarga itu. Kiranya konflik Israel-Palestina menggenapi segala kehendak Tuhan Allah di dunia ini, dan sekaligus konflik Israel-Palestina menjadi pelajaran bagi setiap negara-negara di dunia ini mengenai bahaya dan dampak kehancuran jika terjadi perang antar negara. Sebisa-bisanya perang tidak boleh menjadi solusi jika terjadi konflik, tetapi hal-hal yang bersifat dialog dan kebersamaan diutamakan dalam menangani konflik. Jadi konflik Israel-Palestina seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap negara betapa pentingnya perdamaian dunia itu, bukan justru mengajak setiap orang untuk terlibat dalam perang Israel-Palestina, apalagi membawa perang Israel-Palestina itu di negaranya sendiri dan di kampung halamannya sendiri. Kiranya risalah ini mencerahkan dan membantu kita untuk melakukan yang tepat dalam memandang dan bertindak atas konflik Israel-Palestina. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.